Yang kedua, gambar atau patung di sini. Ya. Di sini ulama ada khilaf, terbagi pada dua bagian. Khilafnya sangat ringan sekali. Ya. Yang pertama tadi yang tekstual, pokoknya gambar apapun, patung apapun nggak boleh gitu kan. Ini biasanya yang terlalu berhati-hati dia. Pokoknya setiap ada gambar, setiap ada apalagi patung macam-macam, maka itu berusaha untuk ditepikan, hilangkan. Ya. Yang kedua, menelusuri dulu maksud hadis ini kemana dengan membaca hadis-hadis yang lainnya. Ternyata ketika diperhatikan, ya, ibu di antara istri Nabi ada Sayyidah Aisyah. Ibu kenal? Kenal di mana? Luar biasa. Cuma di sini yang kenal Sayyidah Aisyah, ini tidak. Baik. Sayyidah Aisyah itu, ya, putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dalam keadaan kecilnya itu masih pernah bermain dengan boneka dumyah, boneka kuda-kudaan. Oleh Nabi dibiarkan. Padahal kalau kita lihat konteksnya ke sini kan itu termasuk bagian dari yang dimaksudkan di sini gitu kan. Kalau lihat secara tekstualnya. Tapi nanti setelah berumah tangga, beliau pasang sesuatu, kata Nabi, sobek itu, nggak usah ada di sini gitu kan. Jadi ada sesuatu yang diperkenankan, ada yang tidak. Ketika dilacak oleh para ulama, kapan Nabi memperkenankan, kapan tidak, ternyata umumnya yang dilarang dari benda-benda ini, patung ataupun gambar-gambar, itu adalah gambar-gambar dan patung yang mengesankan, ya, mengesankan. Satu, ada nilai pengkultusan, ya, atau secara langsung bertentangan dengan hukum Allah, ada nilai-nilai kesyirikan misalnya di sini. Ya. Awas, hati-hati ya. Atau minimal yang punya sifat makruh, membuat kita malas mengerjakan sesuatu. Ya. Misal, maaf ya, kalau orang tua mungkin masih bisa mencerna mana yang terbaik, mana yang harus dibuang. Tapi kadang anak-anak kan suka tempel macam-macam, gitu kan? Idolanya misalnya artis A, atau idolanya pemain sepak bola B dan sebagainya, gitu kan? Begitu dia lihat itu jadi semangat. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi seakan-akan benda itu diposisikan memberikan inspirasi seperti benda hidup. Itu yang keliru. Ya, maka dari itu kemudian Nabi pernah melarang tato, ya, dan sampai hari ini larangan berlaku. Kemudian melarang gambar-gambar yang pada masa zaman jahiliyah memang mereka ketika digambarkan suasana itu seakan-akan seperti mendapatkan kekuatan dari situ. Ya. Supaya lebih berani, gambar tato singa misalnya kan, masya Allah singanya dari tato pakai singa, nggak begitu ya. Kemudian dia tempelkan misalnya, sama aja nggak akan merubah sesuatu. Ya. Supaya lebih tampil begini, gambarkan ini, gambarkan itu sangat dilarang. Ya, sangat dilarang. Sama dengan Anda panjang misalnya. Ya, ada foto fulan, foto tertentu, begitu dilihat, duh, bagus ya, seperti ngelihat kita, misalnya gitu kan. Nah, itu sesuatu yang sudah keliru. Ya. Apalagi kalau sudah sampai dikultuskan. Ya, dikultuskan misalnya kan, dengan foto tertentu, seakan-akan ibadah menghadap ke situ, macam-macam dan sebagainya, doanya mohonnya ke situ sehingga tidak nyambung gitu kan. Nah, ini hal-hal yang dilarang. Ya. Kalau sudah sampai ke sini, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Dan tidak ada bedanya dengan zaman jahiliyah saat patung-patung dikeluarkan. Ya. Jadi di sini ulama kemudian yang kedua berpendapat, kalau sekiranya ada gambar-gambar yang melahirkan manfaat yang memang dibutuhkan untuk maslahat hidup manusia, itu ma'fu'anhu sifatnya, boleh digunakan. Ya, seperti misal saya beri gambaran, ini tegas ya, ulama di sini tegas sekali. Saya beri gambaran kayak anak-anak misalnya, atau fakultas kedokteran, atau di biologi yang menggunakan rangka misalnya untuk kepentingan penelitian, itu boleh. Sah hukumnya. Ya, tidak digunakan pada yang lain. Ya, ada rangka malam-malam dibawa ke rumah orang, disimpan di tengah-tengah gitu kan, diajak tahajud. Nah, itu salah, ya. Tapi kalau dia simpan di lab untuk penelitian, untuk menerangkan nih alurnya ke sini, nih alur ke sini, itu sah hukumnya. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Atau juga misalnya gambar kita, foto yang ada di KTP, ada di mana, di paspor gitu kan, atau ingin mengenalkan kepada anak dan sebagainya, itu nggak ada masalah di situ. Atau kepentingan penyidikan, ya, bagaimana gambaran orangnya? Pokoknya begitu, Pak. Tolong dilukiskan. Saya nggak bisa gambar, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, nggak akan ketahuan orangnya, akan ketahuan, gitu kan? Ya, jelas sampai sini ya. Baik, jadi hal-hal yang sifatnya darurat atau jadi kebutuhan maslahat kehidupan itu masih boleh digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum ini.